Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ibu? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan kesehatan, hidayah, kenikmatan iman sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan pembelajaran seperti biasa pada pagi yang berbahagia ini. Anak ibu sekalian, selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu minta rekan kita anak ibu Aldo, silakan pimpin doa dulu nak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada anak ibu silakan ibu kembali. Selanjutnya anak ibu seperti biasa, ayo kita nyanyikan lagu nasional dan membaca ayat-ayat surah-surah pendek. Monggo anak ibu silakan. Teman-teman, seperti biasa kita buka dari rangkaian lagu wajib, ayat dan surah. Untuk lagu wajib, silakan berdiri. Ya, kami berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Oke, suaranya anak-anak. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengapresiasi kalian satu persatu biar Ibu tahu ya siapa yang nggak hadir hari ini. Aldo Pratama, Siap hadir, Bu. Ayunda Natasha, Cinta Nurhalika, Dimas Pratama, Nabila Adalia, anak-anak ibu sekalian, Ibu mau tanya dulu sebelumnya, kamu semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Jika memang kurang fit, Ibu persilahkan ke ruang RKS, ya, minta obat dan kembali kemari. Anak ibu, materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi ini ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu. Baik, minggu lalu materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Nah, ada yang masih ingat, Nay? Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ini materi yang lalu. Ayo, silakan. Silakan. Halo. Materi yang lalu saya ingat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ini yang lalu. Nah, saat ini kita membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adakah kaitan dari antara keduanya ini? Nah, kalau kitab-kitab itu adalah berarti kumpulan apa? Mulai. Rasul. Oke, Ibu minta satu orang, siapa yang berani? Silakan. Nggak usah rame-rame. Kakak coba Kak. Kitab adalah wahyu yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Kalau Rasul adalah orang yang menerima wahyu. Ya,
mengaji. Ini bertanya lagi nih, tadi pagi siapa yang mengaji? Ada kakak satu. Nah, dari yang lalu dari minggu awal yang ngaji cuma 3 orang terus. Yang lain gak nambah-nambah pada hari sebelumnya. Ya kan? Oke, anak ibu. Kamu bisa lihat ke depan semuanya. Oke, anak ibu. Kamu bisa lihat ke depan sebelumnya. Materi kita tentang iman kepada Rasulullah. Kata beriman kepada Rasul, kita mengaku sebagai seorang Muslim. Kira-kira tertanam tidak? Sudah terpatri kita tidak tentang iman kepada Rasul? Coba tanyakan sama diri kamu masing-masing. Kita yakin nggak dengan adanya Rasul? Yakin? Bukti nyata tadi sebagai salah satunya apa coba? Mengaji. Selain mengaji, selawat. Selain selawat, apa beribadah. Beribadahnya gara-gara orang tua, gara-gara bermaut, atau memang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Oke, alhamdulillah. Lihat, ini kompetensi IP kita, menghayati, mengamalkan. Kamu bisa lihat semua ya, perhatikan seluruhnya. Ayo, abang yang di belakang, lihat fokus dulu saya. Nah, ini dia KD dan indikator pencapaian kita. Yang pertama 1.4 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang berikutnya 3.4 menganalisis iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya yang terakhir 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul dengan keteguhan tauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Nah, ini tadi kenapa Ibu tanyakan apa hubungannya antara iman kepada kitab-kitab dengan iman kepada Rasul. Kaitannya sebagai seorang muslim memang kamu harus mampu mengaplikasikannya. Selanjutnya Nah Ibu. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, antara lain kamu diharapkan mampu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya adalah mampu menampilkan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah sebagai bukti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kamu mampu memahami tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan yang terakhir dapat menyimpulkan hikmah kepada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke sayang, lihat makna dari iman kepada Rasul-Rasul. Semua mata silakan melihat dulu. Iman kepada Rasul-Rasul itu yaitu meyakini orang-orang dilihat Allah. Ada nggak yang tahu jumlah Rasul berapa? Ada yang tahu? Berapa sayang? 25. Ada lagi yang wajib kita? Wajib kita jalankan semuanya. Selain itu ada nggak kira-kira sekian dulu? Ada lagi yang tahu? Itu yang kita tahu. Coba
mami yang tahu semua. Siapa coba? Kakak silakan. Oke. Lanjut. Silakan siapa? Cinta. Kamu sendiri kayak. Ayo siapa lagi? Abang. Ayo, silakan. Ada lagi? Ayo silakan. Kakak. Ya, silakan. Salah satu yang paling tahu. Ya, 25. Ya, saya lihat ini hanya 5 dari 25 yang wajib kita ketahui. Nah, ini yang berarti kurang lebih sampai 20. Nanti 25 ini semua minggu depan minggu mau semua sudah pada hafal. Oke, kita lanjutkan. Saya lihat semua naik. Kalau tadi tentang pengertian atau makna kepada Rasul. Yang secara itu kepada tugas para Rasul. Di antaranya apa itu? Sebagai pembawa ajaran tauhid. Anak ibu mau tanya nih. Kita sebagai seorang muslim, seandainya tidak meyakini dengan adanya Rasul, kira-kira kita dikatakan seorang beriman tidak? Tidak. Dikatakan beriman tidak? Tidak. Karena termasuk ke dalam rukun iman. Iman kepada Rasul itu termasuk kepada salah satu rukun iman. Rukun iman keberapa saya? Hah? Yang pertama? Iman kepada Allah. Kedua? Iman kepada Tuhan satu. Ketiga? Iman kepada kitab Allah. Balik lanjut. Iman kepada yaitu apa sayang? Sebagai Pembawa pada dunia. iya. Nah, segala amal perbuatan manusia sebagai kabar baiknya adalah bakal kita petik kelak di akhirat. Gimana Bu? Janjinya apa? Janjinya dengan surganya Allah. Jadi sayang, Rasul itu diutus salah satunya adalah sebagai pembawa kabar gembira. Bahwasanya apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, bakal kita petik kelak di akhirat. Sekecil apapun perbuatan kita, bakal kita menikmatinya. Jadi anak ibu sekalian, kita tidak usah takut, tidak usah bimbang ketika kita merasa teraniaya, ketika kita merasa terzolimin, kita merasa dendam. Kapan pokoknya aku harus membalas itu enggak perlu. Karena apa? Allah sudah berjanji melalui kabar gembira sampai kepada Rasulnya. Kelak nanti akan ada hari pembalasan. Jadi kalau kita memang mensyukuri, kita sabar, kita tawakal, insya Allah
Ibu kira-kira paham? Paham ya? Nah, poin yang keempat yaitu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Ya, menciptakan karakter akhlak mulia, akhlakul karimah. Seperti yang Nabi Muhammad diutus ke muka bumi itu untuk apa sayang? Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk apa sayang? Apakah langsung menyuruh sholat? Tidak. Nyuruh puasa? Tidak. Lagi? Apa itu? Hah? Menyempurnakan akhlakul karimah. Bu, apa hubungannya? Nah, perlu ada ibu sekalian ketahui. Pada saat Rasulullah itu lahir di kota Mekah itu luar biasa, manusianya bobrok akhlaknya. Dari judi, dari perzinahan, bahkan membunuh anak yang perempuan. Itu dilakukan pada masa ketika Rasulullah itu lahir ke muka bumi. Makanya salah satu tujuannya Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlaknya. Kemudian kita masuk ke materi tentang perbedaan antara Nabi dengan Rasul, yaitu kamu bisa lihat lagi ke depan, semuanya bisa fokus. Baik anak ibu sekalian, antara Nabi dengan Rasul itu memiliki perbedaan. Nah, kalau Nabi, apa itu kira-kira sayang? Wahyu yang diberikan Allah atau yang didapat seorang nabi untuk dirinya sendiri. Kebalikannya, kalau Rasul itu wajib menyampaikan wahyu atau risalah tersebut. Nah, Bu, ini contohnya bagaimana? Kan begitu kan? Nah, kalau Rasul, ingat kita kembali kepada materi yang lalu, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab. Yang pertama, kalau Taurat kepada siapa? Kepada Nabi siapa diserahkan sayang? Taurat. Nabi Musa. Kalau Injil? Nabi Isa. Zabur? Daud. Kalau Al-Quran? Nah, anak ibu, ini contoh kecilnya sayang. Nah, ini risalah ini wajib disampaikan kepada umat yang ada pada masa tersebut. Contohnya kalau misalnya Nabi Musa itu ya pada masa Nabi Musa itu pada masa umatnya. Kemudian kalau Nabi Muhammad ya sampai kita sekarang ini. Nah, kita wajib mengimani sama halnya kita wajib mengimani para rasul kita. Anak ibu sekalian, kalau tadi Nabi itu kurang lebih berjumlah berapa? Ada yang tahu berapa? 1.400 124 apa? Ribu atau 124.000. Nah, kemudian kalau misalnya Rasul itu kurang lebih berjumlah 315. Nah, tetapi di sini para alim ulama berbeda sepakatnya, ya. Jadi berbeda paham antara satu dan yang lain. Yang penting kita berusaha untuk menjalankan segala isi yang diperintahkan oleh Rasul melalui Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, anak ibu, tentang perbedaan antara kitab dengan Rasul sampai sini ada nggak yang kira-kira mau ditanyakan? Silakan. Boleh, silakan. Iya kakak, apa itu ya? Ibu, saya bertanya dari kelompok C, apa saja nama-nama nabi yang termasuk nabi? Apa saja yang termasuk kepada golongan atau nabi yang ulul azmiyah? Oke anak ibu, kelompok yang lain. Tadi pertanyaan dari kelompok E, silakan kelompok yang lain. Ada yang bisa menanggapi? Monggo. Ayo anak ibu. A, B, C, D, yang lain jangan semua. Ayo silakan. Iya naik. Iya. Berapa jumlah rasul yang wajib dikenal?
silakan. Sebentar ya Nabi ya. Sebenarnya ini masih ibu minta dari kelompok yang lain untuk memberi jawaban, tapi nggak apa-apa, kita cancel dulu. Untuk kelompok pertama tadi, kelompok E tadi, silakan aku. Ada yang bisa menanggapi? Ayo, ya saya silakan. Iya. Kakak sebutkan kelompok apa? Saya dari kelompok A, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Iya. Oke. Terima kasih. Yang berapa sempurna Ya, tadi kelompok A sudah menyebutkan bahwasanya yang termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi yaitu yang pertama tadi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ada nggak yang tahu kenapa Nabi Nuh termasuk Nabi yang dapat gelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Ibrahim, baru terakhir Nabi Muhammad. Oke, anak ibu sedikit ibu mengulas tentang Nabi yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Ulul Azmi itu naku adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kesalahan yang begitu luar biasa. Salah satunya tadi adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu naku keluarganya, istri dan anak beliau itu termasuk orang-orang yang murtad, tidak beriman kepada Nabi Nuh, pada ayahnya sendiri. Sampai pada akhirnya daerah tersebut atau kampung tersebut ditimpa Allah dengan musibah banjir. Nah, banjir itu menghanguskan bukan hanya orangnya tetapi kampung tersebut. Nah, yang selamat siapa? Yang selamat adalah orang yang mengikut kepada Nabi Nuh. Ada termasuk beberapa ekor hewan. Nah, jadi dikisahkan orang istri dengan anak beliau meninggal dunia. Makanya sudah jelas kalau misalnya dalam satu keluarga kalau ada orang bapaknya yang taat, suami istri dengan anaknya durhaka, bisa digolongkan kepada kelompoknya Nabi Nuh. Nah, kemudian adalah Nabi Isa. Nabi Isa, kira-kira ada yang tahu nggak mujizat Nabi Isa? Apa? Mujizat Nabi Isa. Apa naik? Ibu tidak menghukum yang salah. Coba, apa itu kira-kira? Yang bisa berbicara pada saat bayi siapa? Nabi Isa. Kenapa bisa menjawab pada masa bayi itu? Apa coba? Ingat nggak sejarahnya ini? Karena ingin membela Membelah laut itu Nabi Musa. Membelah laut itu adalah Nabi Musa. Nabi Isa tadi naku, dia bisa berbicara ketika orang-orang Quraisy bertanya, siapa bapakmu? Karena ibundanya Maria sambil mengandung Nabi Isa itu tidak ada seorang bapak. Ya, memang Allah kasih khususon orang yang taat yang betul-betul orang pilihan. Tapi jangan heran kalau sekarang ini wanita melahirkan pasti ada pasangannya. Nah, itu khususon Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa itu naku bisa membangkitkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang sakit bisa sembuhkan dan yang tidak mampu itu bisa dibuat kembali. Itulah salah satu kelebihan Nabi Isa. Nah, tadi sudah disebutkan teman-teman kamu adalah Nabi Musa. Bu, membelah lautan. Iya, membelah lautan Nabi Musa dengan tongkatnya. Pada saat dia melarikan diri, sebenarnya menyelamatkan dari kehancuran siapa namanya? Firaun. Yang tidak lain Firaun itu adalah bapak angkatnya sendiri, Firaun ya. Nah, setelah Nabi Musa itu sampai di ujung
awalnya pada saat Nabi melalui itu menjadi jalan yang bertawar. Nah ketika sudah sampai Nabi Musa di ujung lautan itu kan, tadi para pengikutnya Fir'aun itu setelah diisahkan semuanya pada tenggelam. Nah selanjutnya yang terakhir siapa? Oh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim apa yang paling lebih sesuatu yang terjadinya apa? Iya, kebal dari bara api. Jadi pada saat itu beliau bertahan dengan agamanya dan kaum kafir tidak terima, kemudian membakarnya hidup-hidup, tetapi Allah menyelamatkannya dengan tidak merasakan panas sedikit pun, tetapi sebaliknya Nabi Ibrahim merasa kedinginan yang luar biasa. Ini sejarah yang perlu kamu pahami ya Nabi ya. Itulah kenapa sebenarnya nabi-nabi pilihan yang betul-betul memiliki kelebihan dan kesabaran yang super ekstra dibanding nabi-nabi yang lain. Nah yang paling terakhir itu apa saya? Nabi Muhammad SAW. Nah paling utama apa itu? Kelebihan beliau apa itu? Membelah bulan apa lagi? Gimana saya? Mengobati sakit mata. Tetapi yang paling utama dan yang terutama apa itu? Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup sampai saat ini. Jadi nanti dari kita dalam kandungan sampai kita mati semua sudah ada termasuk di dalam Al-Quran. Kita cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya. Ya, jadi tentu dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu sebagai seorang muslim kita betul-betul harus yakin dengan adanya Rasul Allah. Kita mampu menjalankan segala apa-apa yang ditindakan Allah melalui sesuatu yang termasuk dalam kitab-kitab yang risalah dari para rasulnya. Yang berikutnya adalah meneladani sifat-sifat Rasul agar kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sayang, setelah Ibu menjelaskan dari awal, maka sekarang sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Ibu harap kamu bisa berdiskusi dengan tenang, dengan tertib. Kemudian nanti kamu bisa mempresentasikan hasil diskusi kamu ya. Satu kelompok satu ya. Silakan diskusi tapi nggak pakai suara yang kuat, suaranya cukup pelan. Diskusikan dengan sama-samanya ya nak. Silakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan.
Silakan. Ya sayang, sebutkan kelompoknya ya Nakku ya. Nama kamu juga. Saya dari kelompok ingin menyimpulkan hasil dari presentasi kerja kelompok kami, Ya Selvi. yaitu bahwasannya Rasul adalah utusan Allah. Dengan hal dan sifat-sifat Rasul akan menumbuhkan perilaku terpuji. Oke. Yang lain ada? Apa dulu nih? Untuk kelompok yang lain? Hanya kelompok satu. Oke, silakan saya kelompok berapa nak ya? Saya dari kelompok E Iya. menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus meyakini suatu hari dengan adanya Rasul dan menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Iya, silakan hapus kembali untuk teman kita. Ya, Ibu minta tugasnya silakan dikumpul dulu satu orang untuk motif. Silakan kemari. Ya, Ibu kalian mengoreksi. Ya, Bu. Baik, anak-anak, Ibu sudah meriksa dari kelompok A sampai kelompok E. Dari masing-masing kelompok tersebut ternyata kelompok E kelompok yang paling tinggi nilainya dengan nilai 95. Kasih tepuk tangan. Coba selanjutnya saya perhatikan. Kamu bisa lihat ke depan. Ini sebagai inti dari materi kita. Kamu bisa lihat ke depan. Ibu mau tanya tuh kira-kira dari cinta. Apa yang bisa kamu lihat nak dari tayangan di atas? Orang Taurat. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa saya? Gimana coba tunjuk tangannya? Apa itu? Lihat. Apakah sebagai seorang pelajar hal itu pantas dilakukan? Tidak. Tidak. Kira-kira kalau boleh Ibu katakan dia sudah termasuk beriman atau tidak? Tidak. Nah, kemudian dari perbuatan tersebut, apakah sudah mencerminkan dia sebagai seorang muslim? Tidak. Tidak. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya apa ini? Dapat disimpulkan bahwasanya pelajar-pelajar tersebut belum mampu apa? Belum mampu mengaplikasikan iman kepada Rasul-Rasul sebagai pedoman hidup. Nah, ini coba yang lebih miris lagi. Mungkin kamu beberapa hari yang lalu tahu ya, tayangan-tayangan ini sengaja emang dibuat, ini diambil action. Tetapi aku, ini bukan hanya gambar, ini bukan gambar kamuflase biasa. Dan ini emang ini dalam kenyataan yang memang lebih sifatnya lebih kriminalitas, dan Ibu sangat prihatin dan Ibu harap kedepannya ini juga betul-betul menjadi pembelajaran buat kamu, karena bukan hanya kaum Adam tetapi di kaum Hawa juga sering melakukan hal yang seperti ini. Ingat ya, beberapa beberapa bulan yang lalu kayaknya itu yang jelas bukan di daerah kita, bagaimana seorang pelajar perempuan sama-sama menganiaya temannya juga kan, hanya gara-gara hal yang sepele. Karena apa? Dia belum mampu menerapkan buktinya sebagai iman atau wujud dari apa itu? Dari taat kepada Rasul
hanya untuk ibu pribadi, sebenarnya ini juga harus menjadi evaluasi buat pemerintahan kita. Karena apa? Tidak tahu titik salahnya di mana, titik lemahnya di mana, atau mungkin kamu karena memang terlalu bebas dalam bergaul. Nah, jadi ibu harap dari tayangan di atas kamu bisa paham tupoksi kamu itu sebagai seorang pelajar. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, yaitu ibu minta ada beberapa orang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan. Satu orang silakan. Aldo Naik, coba simpulkan aja Naik. Oke, anak ibu, untuk materi kita hari ini, ayo siapa coba yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dari kelompok B ingin menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Kesimpulan dari kami adalah sebagai seorang muslim kita harus meyakini sepenuh hati dan menjalankan hal-hal yang telah diajarkan oleh para rasul-rasul. Terus kita harus meyakini bahwa rasul-rasul Allah itu ada dan mereka ada untuk meneruskan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahkan ya saya. Sedikit Ibu menambahkan kesimpulan kita berikutnya itu dengan meneladani sifat-sifat para rasul, insya Allah akan mencerminkan kelakuan kita atau akhlak kita yang lebih mulia, lebih baik lagi. Karena apa? Segala sesuatunya itu kita berharap ridho dari Allah semata. Oke, untuk kedepannya Ibu minta buat kamu semua, kalau tadi kan tugas kelompok, untuk kedepannya Ibu minta tugas pribadinya di bagian bab ketiga itu bisa kamu buat resume. Nah, selanjutnya materi hari ini tadi yang Ibu sampaikan di awal tentang Rasul yang 25 itu Ibu minta juga kamu hafal. Oke, dipahami? Bisa mengerti? Lalu insya Allah kita bakal ketemu minggu yang akan datang. Ibu harap semua kamu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Jalankan semua perintah Allah. Jangan lupa mengaji. Ayo sebelum pulang seperti biasa Ibu minta kita baca surah pendeknya. Silakan Ta'awuz. Siap, guru. Salam.
silakan saya ke depan. Nah, ada yang ketinggalan. Ayo Kak, dari sini Kak. Yang belakang dulu. Yang goyang paling belakang. Halo. Ayo silakan. Ingat yang tiket tinggalin ya, yang tiket dari saya. Nah, yang cewek silakan. Sini. Hati-hati di jalan. Langsung pulang.